Hai semuanya, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi sama aku di pagi hari ini. Dan sebelum aku berangkat kerja, aku menyempatkan diri untuk bikin video buat kalian. Dan jangan kemana-mana, tetap di video aku ya. Sesuai judulnya, aku hari ini mau ngasih tips. Oh ya, belakangan ini tuh ya, aku tuh sering banget ngeliat anak aku tuh buka YouTube. Nggak cuman anak aku juga sering suka banget ngeliat orang yang mukbang gitu, apalagi yang pedes-pedes, challenge makan pedas, kemudian ASMR kayak gitu-gitu. Aku tuh salut banget buat mereka ya, dan aku acungin jempol banget karena apa? Aduh, tahan banget sama pedasnya gitu. Kalau aku mah aduh, paling-paling pakai makan satu atau dua gitu. Udah kepedesan sampai nangis-nangis mungkin. Oh no. Sebenarnya sih aku juga pecinta pedas, kuliner pedas, tapi nggak terlalu pedas banget sih, sampai level berapa kayak gitu aku nggak sanggup. Aduh, tanpa berlama-lama lagi deh, aku bakal ngasih kalian tips. Yang pertama adalah cara meredakan rasa pedas. Itu aku sering mengkonsumsi air susu loh teman-teman. Nah, kenapa sih susu itu bagus untuk pedas? Karena susu itu bisa menetralkan namanya enzim apa ya? Aku tadi nyatet deh. Enzim capsaicin, yaitu enzim yang menyebabkan rasa pedas. Nah, jadi enzim ini tuh yang menyebabkan seseorang itu merasa kepedasan gitu. Jadi dia itu bisa menetralkan gitu. Susu itu bagus loh teman-teman kalau dikonsumsi saat kita pedas ya. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah konsumsi gula gitu. Atau misalkan kalian males gula ya bisa permen gitu ya, kayak gitu-gitu. Aku tuh sering kalau misalnya kepedasan aku pasti mengkonsumsi permen gitu ya, atau gula merah gitu, sama aja. Kalau misalkan dia bersifat manis dan mengandung glukosa, itu insya Allah dia akan cepat meredakan juga rasa pedasnya gitu. Oke, tips yang ketiga adalah aku bisa juga menggunakan air hangat loh teman-teman. Kedengeran gak sih? Aduh, mobil pada lewat pagi-pagi tuh ya udah aneh aja gitu. Oke, tips yang ketiga tadi menggunakan air hangat. Nah, jadi minumlah air hangat gitu. Memang sih pada saat kita tuh pedes-pedesnya, kalau kita minum air hangat tuh aduh, kok rasa pedes banget ya, tambah pedes gitu. Tapi itu sebentar aja loh teman-teman. Coba buktikan. Kalian minum aja air hangat gitu ya. Memang sih rasa pedesnya tuh rasa terbakar banget kayak gitu, tapi akhirnya dia tuh reda cepat gitu redanya. Tapi memang kalian harus lebih tahan. Tips yang selanjutnya yaitu menggunakan madu. Itu tips yang keempat. Jadi kurang lebih sama aja sih, dia itu mengandung rasa manis gitu kan, sama seperti gula tadi. Terus tips yang keberapa? Yang kelima. Oke, kita bisa mengkonsumsi misalkan kayak kue yang manis-manis kayak gitu, misalkan kayak roti gitu ya, kayak gitu deh teman-teman, untuk menghilangkan. Tapi dia kalau roti itu memang lambat ya, menurut aku dia nggak terlalu cepat menghilangkan pedas, cuman ya lumayan lah meredakan gitu. Terus tips yang terakhir, kalian bisa mengkonsumsi jeruk nipis loh. Percaya nggak, lemon atau jeruk nipis itu cepat banget insya Allah ya, cepat meredakan atau menetralkan rasa pedas gitu. Nah, mungkin itu aja deh tips kalau misalkan kalian merasa kepedasan, apa yang harus dikonsumsi gitu. Nah, sekarang yang nggak boleh dikonsumsi apa pada saat kita kepedesan. Nah, yang pertama adalah air es. Nah, sebenarnya teman-teman, ini kebalikannya sama air hangat tadi. Air es itu sebenarnya malah bisa menambah kita pedas. Percaya nggak percaya, air es itu bakalan dia itu bereaksi di tubuh kita tuh. Memang ya air es dia dingin pada saat kita konsumsi dia dingin gitu, merasa kedinginan. Tapi pada saat di dalam tubuh kita dia itu akan menyebabkan rasa panas, apalagi di dalam mulut kita. Jadi pada saat dia itu
masuk pada saat kita mau minum itu berasa dingin, tapi akhirnya dia itu bisa menyebabkan efek yang sangat panas di lidah kita, jadi bertambah panas, jadi bertambah pedas maksudnya. Jadi jangan salah loh ya, jangan kepedasan gitu nyari airnya air es, aduh gimana sih, itu salah banget loh beneran. Memang pada saat awal enak tapi malah nambah gitu pedesnya, jadi kalian itu harus hindari air es. Nah, terus yang kedua apa itu? Air putih biasa itu juga nggak bagus loh teman-teman. Bukannya nggak bagus, maksudnya nggak dianjurkan pada saat kita makan pedas sebenarnya, karena memang air putih itu juga sebenarnya malah bisa menyebarkan rasa pedas itu gitu. Malahan dia tuh nggak cocok gitu loh untuk orang yang sedang mengkonsumsi pedas. Sebenarnya air mineral apa maksudnya, pokoknya air putih itu loh maksudnya, intinya gitu. Tapi kalau air putih hangat ya nggak apa-apa, karena kan rasa hangatnya itu. Yang terakhir kalau setahu aku ya, air yang menurut aku nggak pantas kalau diminum pada saat pedas, maksudnya nggak cocok gitu ya, bukan apa namanya, air yang mengandung soda gitu. Jadi itu tuh sebenarnya boleh aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Misalkan kalian setiap makan pedas minumnya soda, terus itu nggak boleh lah teman-teman, beneran itu tuh bakal bisa menyebabkan berbahaya dengan asam lambung gitu. Dia itu bisa apa ya, jadi asam lambung kita tuh nggak stabil gitu, jadinya juga berbahaya juga kan. Nah kalau yang aku baca sih gitu, jadinya kalau misalkan mengkonsumsi terus menerus ya, ini maksudnya yang terus menerus air soda tadi gitu. Nah jadi mungkin itu aja deh tips dari aku, dan apa yang boleh dikonsumsi pada saat pedas, apa yang nggak boleh gitu ya, dan yang nggak disarankan maksudnya. Kalau memang misalkan kalian sukanya minum air putih pada saat minum pedas ya maksudnya pada saat makan pedas ya udah terserah kalian ya. Aku cuman mau berbagi dan ngasih tips aja, bukan berarti aku pintar dan so pintar ya. Aku juga baca loh teman-teman ya, semoga aja ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Mungkin punya pengalaman makan pedas dan bagaimana cara mengatasinya mungkin. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.